Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallif al-syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Nah, kemarin juga Syekh Zarnuji dalam kitabnya menyarankan bahwa seorang santri mesti juga menghindarkan diri daripada sifat kikir, bakhil, pelit. La ilaha illallah. Halaman 69. Wa kana Abu Asy-Syekhi Al-Imamu Al-Ajallu Syamsul A'immati Al-Halwaniyu faqiran yabi'u al-halwa'a wa kana yu'ti al-fuqaha'a minal halwa'i wa yaqulu ud'u li ibni fabi barakati judihi wa i'tiqadihi wa syafaqatihi wa tadarru'ihi nala ibnuhu ma nala wa yashtariya bil mali al kutuba wa yastaktiba fayakuna aunan ala ta'allumi wat tafaqquhi. Ayahnya Syekh Syamsul A'immah Al-Halwa A'immah Syamsul A'immah Al-Halwani itu adalah seorang fakir. Kerjanya menjual manisan. Jadi Syekh Al-Halwani itu bapaknya bukanlah orang kaya, orang miskin. Kerjaannya itu jual manisan. Ya mungkin semacam jual permen begitu. Kalau di anak-anak SD itu kan ada namanya jual apa namanya? Gulali. Itu bapaknya Syekh Al-Halwani. Syekh Al-Halwani orang alim, cuma di masa kecilnya dia, bapaknya itu penjual manisan. Orang miskin. Dia suka memberikan manisan itu kepada fuqaha, ulama ahli fikih, sambil berkata kepada mereka, doakanlah anakku.
Jadi bapaknya Syekh Al-Halwani ini ketika Syekh Al-Halwani masih kecil, bapaknya ini kan penjual manisan, jual gulali lah bahasa kitanya. Beliau memberikan itu seadanya saja kepada ulama. Jadi kalau ada orang alim, ahli fikih, berikan hadiah. Wahai tuan guru, ini ada manisan hadiah untukmu. Tolong doakan anakku. Tolong doakan anakku. Lihat ya, Buya pernah bilang orang tua itu sangat dominan untuk menentukan jadi atau tidak jadinya anak itu, berhasil atau tidak berhasilnya anak itu dalam menuntut ilmu agama. Kalau orang tuanya itu tidak baik dengan guru anaknya, dengan guru, dengan ulama, itu sangat buruk sekali anak itu sifatnya. Tapi kalau orang tua itu baik dengan ulama, apalagi dengan guru yang mengajarkan ilmu kepada anaknya, lihati saja, anak itu insya Allah satu saat berberkah. Nah, coba lihat di sini. Syekh Tajuddin menceritakan tentang pengalaman Syekh Al-Halwani. Bapaknya itu bukan orang kaya, tapi bapaknya itu sering ngasih manisan kepada ulama. Ketika memberikan manisan, beliau minta tolong, wahai tuan guru, doakanlah anak saya. Doakan anak saya. Ini yang sering dikerjakan sama orang-orang kita yang mengerti tentang ilmu ini, ilmu hikmah ini. Kalau ada habaib, ada ulama datang ke rumahnya dia, atau mungkin ada di masjid, dia bawa anak kecil, anaknya masih kecil, minta didoakan dengan ulama itu, dibacakan. Kemudian orang ini memberikan sesuatu hadiah kepada ulama itu. Ulama tidak perlu hadiah, tidak. Cuman itu adab daripada untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Coba lihat apa yang terjadi kepada Syekh Alwani yang masih kecil. Perhatikan, berkat kemurahan hatinya. Artinya siapa? Ayahnya Syekh Halwani. Kemantapannya, yakin nih dengan apa yang dikerjakan oleh bapaknya Syekh Halwani ini, ngambil berkah dengan ulama. Belas kasihannya dan kerendahan hatinya. Lihat apa hasilnya. Maka putranya, siapa putranya? Syekh Halwani, berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Perhatiin ya, orang tua itu sangat menentukan. Makanya di sini Abuya sering bilang itu, untuk mendapatkan beasiswa syaratnya kata Abuya, anaknya baik, orang tuanya baik. Pintar anaknya itu sudah rezeki. Di sini mungkin ada banyak yang kuat menghafal, pintar dan sebagainya, tapi akhlaknya tidak baik, enggak Abuya berhasilkan, enggak Abuya kasih beasiswa. Anaknya baik, tapi orang tuanya enggak baik, enggak Abuya enggak beri beasiswa. Orang tuanya baik, tapi anaknya nakal, enggak, Abuya enggak mau. Kenapa? Karena itu berkaitan semuanya itu. Berkaitan. Tapi yang terpenting itu adalah orang tua itu. Orang tua itu paling dominan untuk menjadikan anak itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi ya begitulah, kalau orang tuanya tidak baik, biasanya anaknya itu ya begitu sudah. Mulai dulu sampai zaman sekarang ya begitu-gitu aja. Bu lihatin nih, anaknya begini, oh pantasan saja orang tuanya begitu. Kelakuan anaknya kenapa begini? Oh orang tuanya juga. Ingatin itu. Buah jatuh tidak jauh dari
pohonnya. Buah mangga, pohon mangga berbuah mangga, pohon jambu berbuah jambu. Pernah Buya cerita, berulang kali sudah di sini. Ada seorang anak nuntut ilmu, bertahun-tahun belajar tapi nggak pintar-pintar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mentul. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih ada masuk-masuknya. Ini mentul, ilmu tadi mentul. Si anak ini bilang, ada apa salahnya aku ini? Lalu anaknya bilang sama mamanya, "Mak, waktu mama mengandung saya, apakah mama pernah memakan sesuatu yang tidak baik?" Mamanya heran, "Kenapa nak? Aku ini mah di pesantren belajar mati-matian, tapi nggak bisa hafal, nggak kuat ilmu. Siapa tahu mama dulu pernah memakan sesuatu yang tidak halal." Coba ingat-ingat mak. Maka mamanya ingat-ingat. "Oh iya nak, pernah nak. Dulu mama ikut kerja jadi tukang roti, manggang roti, bikin kue. Suatu saat waktu itu mama sedang mengandung dirimu. Lalu mama ini, bahasa kitanya, ngidam, kepingin makan kue itu. Kue di hadapan ini. Lalu mama mengambil kue tadi tanpa minta izin sama majikannya, sama bosnya. Ngambil begitu saja. Mungkin gara-gara itu sebabnya." Kata anaknya, "Iya mak, mungkin itu. Ayo mama cepat minta maaf sama majikan." Maka mamanya ini pun akhirnya datang ke tempat majikannya, minta maaf apa yang pernah dia lakukan waktu dulu. Kata majikannya, "Nggak apa-apa ya, yang lalu biarlah berlalu, orang cuma satu biji aja kok, dah nggak apa-apa." Pulang lagi mamanya beritahu sama anaknya, "Anak, mama sudah minta maaf." Kata majikan mama, "Nggak apa-apa, dimaafkan." Ya sudah nak. Maka anaknya pun minta izin kembali mondok lagi ke pesantren. Apa yang terjadi? Maka dari saat itu, dia kembali ke pondok, pelajaran yang bertahun-tahun dia nggak paham, nggak bisa menghafal, cuman dalam beberapa minggu semuanya bisa dia kuasai ilmu itu. Itu tuh, hati-hati. Ada di sini dulu ya, anak tuh nakal banget, mencuri lah, ngerokok lah, aduh nggak karuan sudah. Semua dosa di pesantren dia kerjakan semua. Cuman LGBT aja nggak ada. Dosa besar di pesantren ada berapa? Ada 6. Mencuri, sudahnya. Apalagi berkelahi, sudahnya. Keluar tanpa izin, sudah jagonya. Ngerokok, jangan ditanya. Pacaran, jagonya. Tinggal satu lagi, LGBT aja nggak ada dia lakukan. Apa yang terjadi? Kenapa anak ini begitu nakal? Ternyata mamanya juga di luar menjadi perempuan yang tidak baik. Nah, bayangkan itu. Berhenti anaknya dari sini, Abuya berhentikan. Bukan Abuya berhentikan, dia berhenti sendiri karena nggak tahan. Jadi apa di luar? Kacau semuanya. Ngeri. Kamu jangan main-main di pesantren ini. Abuya sudah banyak pengalaman seperti itu, melihat kejadian-kejadian seperti itu banyak sekali. Kan Abuya sering cerita itu. Cerita Abuya ini bukan cerita fiktif, bukan cerita pengalaman Abuya yang Abuya lihat begitu. Abuya ceritakan sama kamu supaya kamu jangan melakukan perbuatan yang seperti itu. Kemarin Abuya pernah cerita, guru sekumpul masih kecil dalam manaqib beliau. Belajar baca Al-Quran malam hari sama guru ngaji. Bapaknya guru sekumpul, Syekh Abdul Ghani, itu selalu membawakan minyak tanah dalam botol. Untuk apa? Diberikan sama guru. Memang beliau bukan orang kaya, seadanya saja, cuma bisanya segitu ya gitu dah. Apa yang terjadi? Dengan berkat orang tuanya yang tulus ikhlas,
maka guru kumpul menjadi orang yang luar biasa. Ingatin tuh, orang tuamu kamu ajarin, mama baik-baik, sama guru di pesantren baik-baik, sama pesantren baik-baik. Jangan membuat yang tidak baik. Pengaruh, kamu pengaruh tuh. Sangat kacau sekali kalau seandainya orang tua itu tidak baik dengan ulama. Lanjut nih, perhatikan nih yang lagi berdiri diperhatikan ini. Para santri harus rajin membeli kitab. Berapa orang nih? Nah. Mesti punya kitab santri itu. Beli bakso bisa, beli mie ayam bisa, beli apa lagi? Beli es bisa, beli kitab nggak bisa. Ini sungguh terlalu. Kitab nggak bisa, itu sangat tidak baik santri seperti itu. Dan menyuruh orang lain menuliskan kitab. Artinya kalau nggak punya kitab, upah. Nyuruh orang lain, nah bayarkan, fotokopikan, salin kitab tadi. Karena hal itu dapat membantu, mempermudah, mengaji dan belajar ilmu fikih. Seperti itu tuh santri, punya kitab, jangan nggak punya kitab. Ingatin, tanggal 1 Agustus itu sudah mulai peraturan semua. Wajib punya kitab, pakaian semuanya seragam dan semuanya seterusnya dan seterusnya. Kita lanjut. Wa qad kana li Muhammadi ibnil Hasan malun katsirun hatta kana lahu 300 minal wukala'i ala malihi fa anfaqahu kullahu fil ilmi. Perhatikan ini, walam yabqa lahu thawbun nafisun fara'ahu Abu Yusufa fi thawbin khaliqin fa arsala ilaihi thiyaban nafisatan falam yaqbalha. Perhatikan ini ya. Muhammad bin Hasan adalah orang yang kaya raya, sehingga untuk mengurus hartanya diperlukan 300 orang. Ini punya karyawan sampai 300, saking kayanya itu. Lalu semua hartanya itu didermakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kaya raya, punya karyawan sampai 300 orang, lalu hartanya untuk orang belajar, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin majelis taklim, untuk keberlangsungan ilmu agama. Ngasih beasiswa sama orang-orang yang belajar. Nah, berangkat sana, beasiswa nih, belikan perlengkapan belajar anak-anak, kasih buku, kasih kitab, kasih pulpen. Dari siapa itu? Muhammad bin Hasan.
Lalu semua hartanya itu didermakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Habis hartanya, sehingga beliau tak memiliki sepotong pakaian pun yang bagus. Pakaiannya tuh nggak ada lagi yang bagus, nggak punya pakaian bagus. Kemudian suatu ketika Abu Yusuf melihat beliau mengenakan pakaian bertambal. Ini padahal orang kaya nih, hartanya dihabiskan untuk perkembangan ilmu agama. Lalu beliau hidup dengan sederhana. Suatu ketika beliau pakai baju yang ada tambalannya. Muhammad bin Yusuf ini, Muhammad bin Hasan ini. Lalu Abu Yusuf melihat begitu. Maka ia lalu mengirimkan kepada beliau pakaian yang bagus. Jadi Syekh Abu Yusuf ngelihat begitu, aduh kasihannya ulama ini, dulu kaya, hartanya habis digunakan untuk perkembangan ilmu. Ngelihat pakai baju tambal-tambal begitu, maka Syekh Abu Yusuf memberikan hadiah pakaian. Tolong antarkan ini pakaian kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Tapi apakah beliau menerima? Perhatikan nih. Namun beliau menolak pemberian itu dengan halus. Artinya kata beliau, nggak apa-apa saya dengan pakaian seperti ini, saya sudah senang hati saya. Jadi intinya kebahagiaan itu bukan di harta. Pindah sini. Kebahagiaan itu bukan di harta, tapi di hati. Dikasih baju bagus beliau nggak mau, sederhana saja. Faham tuh? Orang bahagia itu bukan di harta. Faqala ajjil lakum wa ajjil lana wa la'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabulul hadiyati sunnatan lima ra'a anna fi dhalika mudillatan li nafsihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil mu'mini ayyudilla nafsahu. Lalu beliau berkata, kalian telah diberi harta dunia, sedangkan aku diberi di akhirat nanti. Menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan diri sendiri, sekalipun beliau tahu bahwa menerima hadiah itu sunnah. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan ini ketika mendapat hadiah baju yang mahal dari Syekh Abu Yusuf, Syekh Muhammad bin Hasan ini bukan tidak mau hadiah, tapi beliau menahan diri dan beliau menolaknya secara halus. Artinya kata beliau, di dunia ini bahasa kitanya saya biasa saja, harta saya nanti di akhirat. Jangan kau pandang dengan pakaianku yang seperti ini, engkau pandang aku ini orang miskin. Padahal maksud beliau, aku ini orang kaya. Kenapa? Karena telah menginfakkan semua hartanya untuk kepentingan
ilmu. Maksudnya biar saja aku di dunia seperti ini, aku senang kok. Hartaku nanti di akhirat. Hartaku di akhirat. Ajil lakum wa ajil lana. Untuk kamu sudah di dunia seperti ini kayaknya, tapi untukku aku minta di akhirat saja. Itu prinsip beliau. Prinsipnya siapa? Muhammad bin Hasan. Kata beliau, aku tahu menerima hadiah itu sunnah, tapi bagiku ini prinsip ya. Kata beliau, kalau aku menerima hadiah ini sama saja aku menghinakan diriku. Artinya pakaian yang mahal itu aku merasa terhina dengan pakaian itu. Makanya itu tadi kembali lagi, orang yang bahagia itu bukan di harta patokannya, bukan di tapi di perasaan. Ada dulu satu acara di salah satu stasiun TV, kalau nggak salah di SCTV. Sekarang nggak ada lagi acara itu. Ada dulu acara itu namanya Tukar Nasib. Kamu belum lahir mungkin. Ada acaranya tukar nasib. Jadi orang kaya tukar nasib dengan orang miskin. Orang kaya, si A ini orang kaya, keluarganya kaya, dia kaya, keluarganya kaya. Kemudian ada keluarga B miskin. Tukar nasib. Nggak lama, cuma 3 hari aja. Salah satu adegan di situ Abu yang ngelihat orang kaya ini direktur di perusahaan. Istrinya orang kaya, anaknya orang kaya. Tentulah semuanya orang kaya. Di rumahnya mewah, tidur pakai AC, ranjangnya spring bed, kompornya semuanya lengkap lah. Kolam renang ada semuanya. Datang tim dari SCTV ini bilang, Pak, bagaimana Bapak dan keluarga Bapak bertukar nasib sama orang yang miskin di sana? Orang miskin ini rumahnya terbuat dari bambu, anyaman bambu, bolong-bolong rumahnya. Kalau mau buang hajat ke sungai, kalau mau mau masak pakai kayu bakar, serba susah. Kerjanya jadi petani dan semuanya. Tukar nasib 3 hari orang kaya ini. Mau nggak Pak? Si bapaknya ya mau, untuk mengenal hidup, bagaimana rasanya menjadi orang yang sederhana. Tapi anak dan istrinya orang kaya ini mau? Nggak mau katanya. Saya tidak mau tinggal begitu, walaupun cuma 3 hari, nggak mau katanya. Apa sih bapak ini mau begitu, ikut acara begitu? Kata bapaknya, nggak apa-apa, kita belajar kehidupan. Kita kan Allah berikan kepada kita rezeki banyak nih. Kita rasakan bagaimana hidup orang yang susah itu. Apakah kita bahagia atau tidak dengan kehidupan seperti itu? Kalau orang miskin, iyalah, pastilah mau jadi orang kaya. Enggak lama, cuma 3 hari.